kita ini sekarang sudah ada di penghujung bulan September, benar saudara. Ini udah minggu terakhir loh. Nanti minggu depan tuh sudah Oktober. Nah kalau udah Oktober, lalu November, Desember itu udah cepat sekali waktunya berlalu. Dan juga setelah itu ganti tahun saudara ya. Ketika kita melihat waktu saudara, waktu itu akan selalu berjalan ke depan saudara. Nggak pernah waktu itu kembali ke masa lalu. Jadi kalaupun kita siap nggak siap, waktu itu akan terus berjalan ke depan saudara. Karena itu Tuhan mau kita itu sangat untuk menjadi bijaksana untuk memperhatikan masa depan. Karena itu kalau saudara masih ingat tema gereja kita tahun ini adalah Future Foresight. Wah 100 BMCN, wah luar biasa semuanya. Jadi saudara, Future Foresight, kemampuan kita untuk mencoba untuk mengerti apa yang akan terjadi di masa depan. Dan juga kita mempersiapkan diri. Itu yang Tuhan mau. Karena itu saya percaya saudara, setiap kita semua yang ada di tempat ini, kita itu pengen punya masa depan yang cerah penuh pengharapan. Berapa banyak yang mau punya masa depan yang cerah penuh pengharapan? Lu enggak semua saudara. Semoga semuanya ya. Enggak ada dong orang kalau tanya kamu mau masa depan apa? Aku mah desu aja masa depan suram. Wah sayang sekali, kasihan deh lo gitu saudara ya. Jadi saya berharap kita semua, saya percaya kita semua mau punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sebab itu saudara, kita mau saat ini sama-sama belajar, kalau saya boleh kasih judul tema renungan hari ini adalah relevan dalam Tuhan adalah kunci masa depan, saudara ya. Jadi kita hari ini akan belajar bahwa relevan di dalam Tuhan adalah kunci masa depan. Jadi kalau engkau mau punya masa depan yang cerah, engkau perlu untuk relevan dalam Tuhan, saudara ya. Bulan ini kita belajar tentang relevan. Banyak kali kan disinggung, relevan engkau menjadi garam dan terang, terus berguna di dunia ini, dimanapun kita berada, selalu up to date, selalu diperbaharui, saudara ya. Jadi saya sekarang sudah tahu bahwa relevan itu dalam Tuhan itu adalah kunci masa depan. Pertanyaannya sekarang kan, how? Bagaimana caranya saya bisa relevan dalam Tuhan? Mari kita sama-sama baca, saudara, di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Saya bacakan ya. Kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru. Kalian adalah manusia baru yang sedang diperbaharui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Saudara lihat ya, ada kata manusia baru. Di situ yang saya kasih warna saudara ya. Yang sedang diperbarui terus-menerus oleh penciptanya yaitu Allah. Jadi ternyata untuk kita bisa relevan dalam Tuhan, kita itu yang pertama-tama harus memastikan bahwa kita hidup sebagai manusia baru. Next slide. Hidup sebagai manusia baru? No. Slide nomor 4. Tadi itu kebanyakan ya. Jadi slide-nya, terima kasih banyak ya. Tim multimedia luar biasa. Jadi saudara, untuk kita bisa terus-menerus relevan dalam Tuhan, kita itu harus pastikan bahwa hidup kita itu sebagai manusia baru. Loh, manusia baru kok lucu ya? Manusia baru itu apa maksudnya gitu? Masa terus saya ganti status, ganti nama gitu ya saudara. Mari kita sama-sama belajar ya apa yang firman Tuhan katakan tentang manusia baru dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Dikatakan firman Tuhan, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah berubah menjadi baru. Jadi firman Tuhan bilang, manusia baru itu artinya orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Itu yang pertama ya, kita simpan dulu kuncinya. Lalu yang kedua saudara, selanjutnya di dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini lebih diperjelas lagi saudara. Berarti sekarang ini saya, Sisilia hidup, bukan lagi Sisilia sendiri yang hidup, melainkan Kristus di dalam
Sisilia, saudara ya. Jadi boleh namanya diganti saudara masing-masing. Kalau suami saya William, berarti bukan lagi William yang hidup, tetapi Kristus di dalam William. Jadi artinya apa, saudara? Next slide. Artinya manusia baru itu menjadi satu dengan Kristus. Dan yang kedua artinya manusia baru itu artinya identitas sejati kita ini adalah Kristus. Bukan lagi diri kita sendiri, saudara ya. Jadi identitas kita itu sekarang bukan lagi Sisilia yang dulu, tetapi Kristus di dalam Sisilia, saudara ya. Ini penting banget, saudara. Kita harus tahu. Berarti saudara, ketika orang memaki kita, ketika orang memfitnah kita, ketika orang berbuat jahat sama kita, reaksi kita apakah reaksinya, kok nyebelin kamu, ditampar pipi kiri, apakah kita balas tampar pipi kiri, kita tampar pipi kanan, atas bawah sambil ditendang, apa seperti itu? Atau kita sekarang tahu, sekarang ini saya manusia baru, bukan lagi diriku sendiri, Kristus di dalam aku. Apa yang Yesus kerjakan? What would Jesus do? Kalau ditampar, dengan jelas Tuhan bilang apa? Kamu ditampar pipi kiri, belikan pipi kanan. Kalau musuhmu minta bajumu, katanya kasihkan semua jubahnya, topinya, semuanya dikasihkan, saudara ya. Artinya apa, saudara? Kita kalau mau hidup kita punya masa depan yang cemerlang, kita mau relevan dalam Tuhan, mau nggak mau kita harus hidup sebagai manusia baru. Oke, lalu sekarang kita akan belajar banyak firman ya saudara ya. Hari ini kita mau belajar lebih dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, kalau sekarang dikatakan tentang manusia baru. Berarti kalau ada manusia baru, ada manusia lama. Kalau ada baju baru, ada baju lama. Sepatu baru, sepatu lama. Mari kita sekarang mau belajar saudara. Gimana sih cara kita membedakan manusia baru dan manusia lama saudara ya. Mari kita sama-sama baca. Dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Roh di sini huruf besar. Berarti itu roh kudus saudara ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh kudus. Dan keinginan roh kudus berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Next. Perbuatan daging telah nyata, inilah manusia lama saudara ya. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Next, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini loh pentingnya kita itu harus jadi manusia baru. Kenapa? Karena firman Tuhan dengan jelas berkata kalau kamu hidup sebagai manusia lama, di dalam kedaginganmu melakukan semuanya itu tadi, firman Tuhan dengan jelas bilang, kamu gak akan selamat. Kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, saudara ya. Oke, lalu sekarang kalau manusia barunya gimana nih? Oke, next. Kita belajar tentang manusia baru. Jadi manusia baru, balik satu slide, ada firman Tuhannya. Di dalam Galatia pasal 5, Galatia pasal 5, 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara, kita tahu sekarang, jadi manusia lama itu berarti tadi dulu kedagingan ya. Semuanya itu tendensinya adalah dosa. Wah, iri hati, marah, dengki, benci itu semuanya manusia lama. Manusia baru kita lihat, ini loh buah-buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran saudara ya. Jadi sekarang next slide kita tahu ciri-ciri manusia baru. Yang pertama manusia baru percaya
percaya Yesus, bertobat dan lahir baru. Jadi ciri-ciri manusia baru itu engkau percaya Yesus, engkau bertobat dan lahir baru. Kenapa ini sangat penting, saudara? Kalau saudara tidak pernah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada proses kelahiran baru. Proses kelahiran baru terjadi hanya ketika kita mati bersama Kristus. Roh kita mati bersama Kristus, lalu roh kita mengalami kelahiran baru. Sehingga kita disebut new life. Jadi roh kita itu roh baru, di mana roh kita yang baru ini bisa manunggal jadi satu dengan roh Kristus, Roh Kudus. Makanya kita hidupnya itu bisa selalu menjadi manusia baru. Hidupnya dituntun oleh kebenaran Roh Kudus, saudara ya. Hidupnya menurut tuntunan Roh Kudus dan menghasilkan buah-buah roh. Buah-buah roh ya yang tadi itu yang kita baca. Dan juga saudara, manusia baru berbicara menjadi pelaku firman dan memiliki iman yang sejati, saudara ya. Jadi kita itu menjadi pelaku firman dan juga memiliki iman yang sejati. Dan selanjutnya juga memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca firman, merenungkan firman, kita menyembah, kita ibadah seperti yang kita lakukan itu adalah ciri-ciri manusia baru, saudara. Jadi sekarang pertanyaannya, gimana ya saya itu tahu kalau saya ini sudah manusia baru apa belum? Gampang, saudara. Tadi kan dibilang buah-buah roh ya. Manusia baru menghasilkan buah-buah roh. Namanya buah itu yang merasakan adalah orang lain, saudara. Enggak mungkin dong pohonnya makan buahnya sendiri, enggak, saudara. Jadi yang memakan adalah orang lain. Caranya gampang, tanya pada orang terdekat kita. Suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, saudara. Orang-orang terdekat tanya, menurut kamu aku itu bagaimana, gitu kan. Dari jawaban jujur, saudara ya, mestinya tentunya pasti teman-teman yang jujur, yang baik, enggak bohong atau berusaha menyenangkan hati kita. Nah dari situ kita akan tahu bahwa kita itu sudah menjadi manusia baru atau belum, saudara ya. Oke, jadi kita sekarang sudah mengerti untuk kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan, kita harus selalu relevan di dalam Tuhan, yaitu caranya dengan menjadi hidup sebagai manusia baru. Lalu yang kedua ini juga yang enggak kalah pentingnya, saudara ya. Yang kedua, untuk kita bisa selalu relevan dalam Tuhan, kita itu harus memastikan bahwa roh, jiwa, dan tubuh kita itu diperbaharui setiap saat, saudara ya. Ini sangat penting. Kita sebagai umat Kristen sudah harus hafal di luar kepala. Siapa kamu, siapa kita? Saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Saya adalah makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Dan kalau kita mau lebih mengerti lagi jiwa, berbicara tentang 3 bagian. Jiwa dibagi menjadi pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi saya adalah makhluk roh yang memiliki pikiran, perasaan, kehendak, yaitu jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Itulah hakikat saudara dan saya. Itu sangat penting, saudara. Dan apa yang Tuhan mau? Next slide. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dengan jelas dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, dari kitab ini, dari firman ini, jadi yang ngomong bukan saya loh ya. Ini firman Tuhan. Tuhan mau nanti sampai Tuhan datang, kan kita tahu Pastor Yongki bilang ketemu Tuhan itu either waktu kita dipanggil atau kedatangan Tuhan, saudara ya. Tapi intinya ketika Tuhan datang bertemu dengan kita, Tuhan mau roh, jiwa, tubuh kita terpelihara secara sempurna, saudara. Oke, next slide. Sempurna artinya apa? Pembaharuan di dalam roh, jiwa, dan tubuh kita itu harus secara seimbang dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara. Jadi have to be balanced. Semuanya itu harus balance dan semuanya itu juga harus align dengan the truth, the Bible, saudara, kebenaran firman Tuhan. Saya kasih satu gambaran, jadi mungkin lebih gampang buat saudara melihat di slide selanjutnya ya. Next. Oke, tentang tubuh, saudara ya. Nah, tubuh ini kan kita kalau lihat tubuh itu kita itu harus secara seimbang. Tubuh aja kita itu harus merawatnya secara seimbang. Benar nggak? Kebersihan, kita mandi, kita keramas, cuci rambut, perawatan wajah, saudara, pakai parfum biar keren. Dan juga nutrisi.
kita makan makanan sehat, kita minum, saudara, kita minum vitamin, kita snacking. Dan juga tubuh itu kita istirahat. Dan kita juga ada aktivitas tidur, olahraga. Dan juga kita kan pasti pakai pakaian, saudara ya, fashion, pakai sepatu, tas. Berbicara soal tubuh saja, kita itu perlu untuk menyeimbangkan balance. Bayangkan saudara kerjaannya tiap hari mandi, tapi saudara nggak pernah makan, saudara nggak pernah minum, apa yang akan terjadi? Ya saudara pasti masuk rumah sakit saudara ya, atau bertemu dengan Tuhan gitu kan saudara ya. Atau saudara bayangkan saudara kerjaannya makan, tidur, istirahat, pakai baju, tapi saudara nggak pernah mandi. Gimana? Waduh yang ketemu takut semua, bau gitu saudara ya. Nah itu aja kita baru berbicara soal tubuh kita. Tubuh kita aja kita harus rawat secara balance. Semuanya itu harus seimbang saudara ya. Lalu sekarang kita lanjut saudara ya, kepada jiwa. Kalau kita berbicara tentang jiwa, tadi kita kan berbicara tentang pikiran. Pikiran, sekolah, belajar. Sekarang ini teknologi AI mesti belajar. Jadi belajar terus supaya pinter. Very good saudara ya. Baca buku, dengar podcast, nonton berita-berita sosial media supaya up to date. It's very good saudara. Itu bagian dari jiwa kita. Yang kita harus memang selalu perbaharui. Tetapi juga bicara tentang perasaan. Makanya orang perasaan langsung main musik, nyanyi, dancing, tulis puisi saudara ya. Semuanya itu berbicara tentang update memenuhi kebutuhan perasaan saudara. Dan perasaan ini saudara ya, jiwa dan pikiran dan perasaan itu juga sama pentingnya dengan kehendak saudara. Nah kalau pengen tahu kehendak itu apa? Kehendak itu adalah kemauan atau keputusan hati untuk melakukan sesuatu. Contohnya misalnya kan nanti pulang gereja mau makan di mana, ya kan? Atau mau kawin sama siapa lah, buat yang masih muda ya. Mau kawin di mana, tanggal berapa, sama siapa, mau kerja apa buat yang masih muda. Basically kehendak kita itu adalah apa yang kita mau kerjakan di dalam hidup kita. Dan ketiga hal ini juga harus seimbang saudara. Saudara bayangkan ya kalau misalnya pikirannya diisi belajar, terus kerjanya pokoknya belajar. Tapi perasaannya nggak pernah di-take care saudara. Lalu saudara bisa bayangkan orang tersebut akan menjadi apa? Orang tersebut akan menjadi seorang yang dingin, kaku, nggak bisa mungkin komunikasi, nggak bisa mengatur emosionalnya dengan baik. Ketika masalah datang, biasanya orang itulah yang bisa stres, saudara, marah besar atau bahkan bisa bunuh diri atau melukai diri. Karena itu sangat penting Tuhan mau kita itu balance saudara. Kita itu perhatikan, kita itu evaluasi diri. Tubuhku ini terpelihara secara sempurna balance enggak? Jiwaku ini bagaimana? Apakah pikiranku, perasaanku, kehendakku ini balance enggak gitu ya? Dan kalau kita berbicara tentang kehendak saudara, next slide. Kehendak kita dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan. Karena itu bagian dari jiwa. Dan kita tahu bahwa ada dua macam kehendak saudara. Kehendak Roh Kudus dan kehendak diri kita sendiri. Kehendak daging saudara. Sehingga saudara kita sebagai anak Tuhan kita harus mengikuti kehendak Roh Kudus. Kita tidak mengikuti kehendak daging kita saudara ya. Sebab itu sangat penting kita masuk ke slide berikutnya yaitu berbicara tentang roh. Next. Oke. Roh kita, tadi kita tahu ya kita adalah makhluk roh yang punya jiwa, pikiran, perasaan dan tinggal di dalam tubuh. Roh kita dalam bahasa Ibrani ruah atau dalam bahasa Yunani dibilang pneuma. Roh itu adalah tempat kita berhubungan dengan Allah. Kita menerima kehidupan dari Allah. Itu adalah pusat kerohanian kita, saudara ya. Di mana tadi proses kelahiran baru terjadi. Karena nggak mungkin kan kita ini manusia tubuhnya ini kelahiran baru. Tapi roh kita dengan iman terjadi proses kelahiran baru itu semuanya di alam roh. Alam roh ini sangat penting saudara, roh kita ini sangat penting. Saya bukan bilang lebih penting dari yang lain. Tapi saya mau bilang roh itu juga sama pentingnya dengan tubuh dan jiwa. Dan seringkali kita terlantarkan. Seringkali yang kita sibuk rawat tubuh kita, lalu healing. Waduh mau healing jalan-jalan ke sini, healing ke sana. Itu semua akan menyenangkan jiwa. Tapi kita tidak memperhatikan roh kita saudara. Kalau bangun pagi saudara apa yang dipikirin? Besok kerja, cepet-cepet dandan siap-siap. Mesti berangkat ya kan. Nanti terus kerjanya mesti ini kan. Berarti mikirin nanti ngimil ini sih.
Saudara, sebelum itu semua berdoalah, saudara ya. Mari kita itu mau memberi makan roh kita, saudara. Kita mau selalu meng-up to date, memperbaharui roh kita. Kenapa? Supaya roh kita itu jadi kuat, saudara. Kenapa? Kalau roh kita kuat, saudara, jiwa kita pasti kuat, tubuh kita pasti kuat. Benar enggak? Kalau saudara lagi stressing out, saudara lagi beban berat, saudara masuk ke hadirat Tuhan, saudara tersungkur di kaki Tuhan, saudara menyembah Tuhan, saudara baca firman Tuhan, engkau disegarkan. Itu semuanya itu apa yang terjadi? Inside out, dari dalam keluar. Engkau tuh merasakan sukacita, damai sejahtera yang mempengaruhi apa? Jiwamu. Feeling so good. Ya enggak sih? Pikiran juga jadi cerah. Pemikiran apa yang kalau kita baca firman nih, contoh. Saudara baca firman, itu kan mata itu berbicara tentang tubuh, baca. Benar saudara, tangan pegang, tubuh kita pegang firman. Lalu ketika kita membaca firman Tuhan berkata, berkata bahwa pikir semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, lakukanlah semuanya itu. Nah itu pikiran kita diperbaharui. Oh berarti kalau saudara lagi ke kantor nih lihat tampangnya si bos sudah gini. Waduh ini nanti aku dimarahi. Kita kan, kita harus memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua. Itu baik, enggak apa-apa, Tuhan kasih kekuatan. Itu kan mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita. Karena itu pentingnya kita memperhatikan roh kita, saudara. Roh kita juga butuh makan, roh kita juga butuh untuk bertumbuh. Karena apa? Nantinya ketika kita ketemu Tuhan, tubuh ini kan fana, saudara ya. Ini paling juga berapa tahun? 100, 120, 150, siapa aja saudara ya. Tapi pada akhirnya nanti yang ketemu Tuhan itu kan roh kita saudara ya. Sebab itu yuk kita mau selalu up to date, kita mau selalu memperbarui roh kita. Tapi ya sekali lagi saudara, enggak cuma roh ya. Roh, jiwa dan tubuh harus terpelihara secara sempurna. Kalau saudara ngeroh terus, doa syafaat, doa tapi enggak pernah mandi. Bajunya 20 tahun compang-camping enggak pernah diganti. Lalu saudara keluar, larilah semua dipikir saudara mungkin homeless atau dukun saudara. Benar enggak saudara? Jadi kita juga harus memperbarui semuanya. Tuhan mau kita update roh, jiwa, tubuh kita secara sempurna seturut kebenaran firman Tuhan, saudara ya. Oke, so far oke, saudara? Belum ngantuk? Oke, jadi saudara BMC New York adalah orang-orang yang bijaksana ya. Bijaksana berarti adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Puji nama Tuhan. Oke, sekarang kan saudara bilang, oke itu tadi teorinya, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari gimana? Oke, saya kasih contoh saudara ya. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari gitu saudara ya. Contohnya kita lihat sekarang problem di lingkungan kita. Problem di New York City, kita tinggal di New York City saudara. Apa sih problemnya? Kekerasan. Tiap hari berita saudara lihat apa? Oh di SMA ini, di high school ini bawa senjata, di high school ini bawa pistol saudara ya. Selalu apa? Perampokan, kejahatan, semua itu yang kita dengar. Lalu saudara, kita ini sebagai anak Allah, sebagai manusia baru yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Apa yang harus kita kerjakan? Apa kita cuek-cuek aja? Itu enggak kena aku kok, enggak ada hubungannya sama gua. Apakah kita seperti itu? No. Tuhan gak mau kita seperti itu. Atau kita ikut demo, ikut-ikut demo ngerusak-ngerusak. Ya jangan saudara ya, saudara tidak menjadi berkat. Apa yang Tuhan mau kerjakan? Saudara engkau doa syafaat untuk bangsa ini. Engkau doa syafaat untuk New York City saudara. Dan juga kita juga punya program saudara ya, doa pagi. Kita ada program worship from home tiap hari Kamis. Itu kita doa syafaat, kita belajar kebenaran firman. Join saudara. Jadi kita semua rohnya juga bisa lebih dan lebih kuat lagi. Dan juga kalau engkau orang tua, karena saya juga sebagai orang tua dari 2 teenager saudara ya. Kita itu harus mendidik anak-anak kita. Kita harus melindungi anak-anak kita. Kita ajar. Kamu jangan ikut-ikut kalau ada yang kayak gini. Itu semua tugas kita sebagai orang tua saudara untuk melakukannya. Lalu sekarang juga biasanya menjadi problem saudara dalam keluarga saudara ya. Dalam keluarga biasanya masalahnya kan tidak ada kerukunan.
kurang komunikasi, anak-anak kurang ajar, tidak hormat, saudara ya. Anak-anak itu kecanduan gadget atau anak-anak itu murtad, sudah tidak percaya lagi sama Tuhan. Lalu apa tugas kita sebagai orang tua? Apakah kita cuma doa puasa, pokoknya doa puasa. Nanti Tuhan yang akan bekerja. That's good. Saya nggak bilang that's good, saya nggak bilang that's bad, itu bagus. Tapi ada juga bagian yang harus kita kerjakan. Doa puasa nggak cukup, saudara. Ada bagian yang harus engkau kerjakan sebagai orang tua. Contohnya apa? Contohnya yang paling penting solusinya. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, kita tahu ya dalam keluarga, kepala keluarga adalah ayah, saudara ya. Jadi bapak-bapak, haleluya, puji nama Tuhan. Ya tolong jangan tersinggung ya, ini firman Tuhan aja, kita sama-sama belajar. Jadi kalau ada masalah, bapak-bapak itu yang harus turun tangan. Bapak, father, engkau yang harus ambil bagian. Ini saya berbicara sebagai keluarga utuh, saudara ya. Kalau misalnya dalam keluarga yang cuma ada seorang ibu, ya ini lain case. Saya berbicara ini sebagai suatu keluarga yang utuh. Bapak yang harus ambil bagian. Pertama apa? Bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku salah. Ampuni aku, tolong aku. Itu kita mengakui kesalahan kita minta ampun sama Tuhan dan kita mau ambil bagian, sudah bertindak. Dan yang kedua, rukunlah dengan istri, bawa istri, ayo tobat bersama, berdua bersama istri. Lalu bekerja sama suami dan istri mulai membuat perencanaan di dalam keluarga, saudara ya. Misalnya apa? Secara intentional, saudara. Ngajak, pokoknya tiap hari harus makan bersama di meja. Nah itu jadwalnya apa? Terserah saudara, saudara ya. Ini contoh yang bisa saya angkat. Dan itu ketika makan bersama tidak boleh ada telepon. Termasuk papa mamanya gitu kan. Nanti anaknya gak boleh telepon tapi papa mamanya yang main. Gak bisa gitu saudara ya. Ini kita berbicara tentang keteladanan. Dan ketika makan secara intentional ngobrol saudara ya. Diajak ngobrol bersama. Gampang apa susah? Enggak gampang, pasti susah. Apalagi kalau yang enggak biasa. Tapi Tuhan memampukan kita karena kita tadi sebagai manusia baru ada Roh Kudus, kita mampu melakukannya, saudara ya. Dan enggak cuma itu, saudara. Ketika engkau melakukan hal itu harus dilakukan secara terus menerus. Nah itu kuncinya. Enggak bisa cuma sekali aja lalu udah kelar gitu. No, have to do it continuously. Tiap hari terus menerus. Susah, harga yang dibayar mahal. Tapi masalahnya kita tahu anak-anak kita tuh masa depan kita saudara ya. Kalau bukan engkau, siapa lagi yang akan menolong dan menyelamatkan anak-anak kita saudara. Oke, jadi saudara lebih daripada itu enggak cuma diajak duduk makan bersama. Yang lebih penting lagi kita kan mau rohnya anak-anak kita juga kuat kan. Kita harus ajak mereka setiap hari bersekutu bersama. Siapa yang ngajak? Bapaknya. Ada amin bapak-bapak? Bapaknya yang harus bilang, stop apapun aktivitas, masak, lagi gadget, apapun stop semuanya. Ayo duduk kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita belajar firman Tuhan bersama. Itu adalah tugas ayah. Kenapa? Karena itu firman Tuhan. Nah terus pertanyaan, terus ibunya ngapain? Enggak ngapain? Ya enggak. Ibunya itu yang mensupport, yang mendorong. Benar enggak? Kalau anaknya ibunya, ayo kerjakan. Jangan malah ibunya yang saudara ya. Yang anaknya sudah datang, ibunya masih bentar. Jangan seperti itu saudara ya. Ibu-ibu kalau seperti itu harus bertobat. Oke. Jadi kalau bapaknya sudah ambil peran, ibunya yang harus mendorong, saudara. Jadi seperti mesin itu kan, wah, duanya jalan bersama. Firman Tuhan bilang, kalau satu orang mengalahkan 1.000, kalau dua orang itu enggak mengalahkan 2.000, mengalahkan 10.000, saudara. Itulah kekuatan bersatu. Di mana ada kesatuan, di situ ada berkat Tuhan. Jadi saudara, kita itu harus melakukan secara intentional, saudara ya. Kita itu harus melakukannya secara memang sengaja. Ini penting, perlu dalam keluarga kita. Jadi kita harus melakukan, saudara ya. Lalu juga bawa anak-anak keluar, healing bersama. Peraturan pasti harus dikasih rule dong. Jalan-jalan, handphone tinggal di rumah ya. Gitu dong saudara ya. Harus berani bertindak. Saudara, it's okay anakmu mungkin
pada saat ini mungkin ketika engkau melakukan hal itu, anakmu mungkin marah-marah atau membenci engkau. Tetapi enggak apa-apa, lebih baik dia gitu. Tapi kita tahu kita melakukan kebenaran dan nantinya mereka itu diselamatkan, saudara. Kenapa masa kita yang tiap hari ke gereja tiap minggu, waduh diubahkan, manusia baru, roh jiwa tubuhnya sempurna. Tapi anak-anaknya dibiarin terlantar. Masa engkau mau masuk surga sendiri? Ini enggak cuma anak-anak, mungkin karena saya orang tua, saudara. Maksudnya jadi saya ada anak itu contoh yang saya kasih. Tapi maksud saya ini bisa untuk orang tua engkau kalau engkau ada orang tua yang belum percaya Tuhan. Atau bisa juga untuk teman dan saudara. Ini cuma contoh saudara ya. Jadi janganlah kita itu cuma mau selamat sendiri. Ayo kita itu mulai berdoa dan minta tuntunan Tuhan. Tuhan siapa yang aku harus bawa, yang aku harus selamatkan. Enggak usah yang jauh-jauh, yang deket dulu saudara. Yang engkau kasihi. Kalau buat kami ya tentunya PR-nya anak kami gitu saudara ya. Jadi saya mau kasih contoh sedikit. Beberapa minggu yang lalu oleh anugerah Tuhan, saya beserta suami, kedua anak saya, teenager yang umurnya itu hampir 15 dan hampir 11 tahun saudara ya, cowok. Mereka favoritnya apa tanyain? Main game dan gadget. Handphone tuh udah kayak lengket di tangan kan saudara ya. Wah, ya itulah anak-anak sekarang seperti itu, saudara ya. Dan oleh anugerah Tuhan beberapa minggu yang lalu, kami bisa pergi ke Barcelona, saudara ya. Dan Oke, kami bisa pergi ke Barcelona, saudara ya. Itu juga kami perginya bersama dengan mertua saya, ibu mertua saya. Jadi bersama neneknya dan juga bersama adik ipar saya. Berarti itu tante mereka gitu, saudara. Nah tujuan kita mau pergi itu kan untuk mempererat hubungan. Karena kita tahu saudara ya, zaman sekarang dengan semua kesibukan, kalau kita tidak secara intentional meluangkan waktu, gak akan ada itu namanya hubungan, saudara. Itu hubungan tuh ya putus saja gitu, saudara. Sehingga ketika kita pergi, saya dan suami sudah diskusi duluan orang tua. Ini anak, kalau kita mau mereka benar-benar fokus, build relationship sama neneknya dan tantenya, handphone harus di rumah. Jadi kita kasih peraturan lah. Enggak langsung handphone taruh pergi. Enggak, saudara, kita ajak meeting, kita kasih tahu. Oke, tujuannya kita pergi, kita mau supaya kamu bangun hubungan sama nenek, sama tante. Dan juga kita pergi biar jalan-jalan. Kamu kan enggak pernah kan pergi ke sana, lihat-lihat tuh bangunannya, lihat-lihat tuh tempatnya supaya bisa enjoy. Gimana reaksinya? Apakah yes? Ya enggak lah saudara ya. Tampangnya udah kayak gitu kan, sudah mau makan orang gitu kan, mungkin sudah kayak gimana. Tapi aja kalau misalnya begini enggak, pokoknya harus ditaruh. Kita orang tua yang tahu sudah ya, batas kemampuan anak kita seperti apa. Akhirnya kita buat peraturan, cellphone ditaruh. Kita pergi. Nah selama di sana saudara, dan sampai kita pulang, apakah terus vacationnya itu menyedihkan atau buruk? Enggak. Ternyata vacation-nya amat sangat menyenangkan. Dan mereka juga sangat happy dan enjoy, saudara. Kenapa kita belajar? Kita itu kalau mau mengambil sesuatu dari anak-anak ini, kita kalau yang ikut parenting berapa tahun yang lalu ya. Kalau engkau mau ambil sesuatu dari mereka yang disebut kenikmatan, engkau harus ganti dengan kenikmatan yang lain. Oh ternyata hangout sama nenek, sama tante, sama orang tua itu menyenangkan ya. Enggak cuma main handphone aja. Dari situ mereka belajar sesuatu. Dan apakah itu mereka belajar dengan sendirinya? Enggak. Itu kita tugas orang tua yang harus melakukan, saudara. Karena itu slide next selanjutnya ya, next. Karena itu sangat penting, saudara, bahwa kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya, saudara. Bahwa relevan itu artinya kita harus aktif, kita berusaha, kita bergerak melakukan bagian kita, saudara. We do our part, enggak cuman aku berdoa dan aku percaya akan ada perubahan. Dia pasti berubah, tapi kita enggak melakukan apa-apa. Misalnya kita mendoakan mertua, misalnya belum percaya Tuhan, mertuanya cerewet, jutek, jahat, gak percaya Tuhan. Oh tiap hari didoakan dalam nama Yesus nanti jadi baik, cinta sama saya. Bagus sekali. Tapi what is your action? Kalau kita gak pernah datengin mertua, kita gak pernah masain, bawain sesuatu. Mungkin masain lo dihina, gak
enak ini apa? Gitu saudara. Waduh sakitnya di sini. Lalu kita kembali ingat firman Tuhan kan saudara. Oh iya saya ini harus sabar. Yang hidup di dalamku ini Kristus. Jadi yang dihina tadi bukan sisi, tapi Kristus di dalamku. Loh itu kan jadi penghiburan kita saudara. Dan itu kita gak salah kok, itu firman Tuhan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, percayalah Tuhan itu gak buta. Tuhan itu akan memberkati engkau jauh melebihi apa yang dapat kita doakan dan pintakan. Tapi kuncinya, the keyword, kita lakukan bagian kita. Dan kita melakukan firman Tuhan, saudara ya. Karena itu ora et labora, berdoa dan bekerja, saudara. Karena apa? Banyak orang Kristen sekarang ini kan, oh aku Kristen, beriman Kristen. Tapi tidak ada actionnya. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati 100. BFC New York luar biasa. Jadi saudara, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Sehingga orang melihat perbuatanmu dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Saudara ya. Oke, jadi saudara tadi kita belajar bahwa future foresight, kita harus bisa memprediksi masa depan, mempersiapkan bagaimana caranya untuk punya masa depan yang cerah. Oh, saya ini harus selalu relevan di dalam Tuhan. Bagaimana relevan dalam Tuhan? Hidup kita ini harus hidup sebagai manusia baru. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya sudah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Berarti hidup kita bukan kita lagi. Orang mau rendahkan kita, it's okay. Mereka merendahkan Yesus. Mereka mau jahatin kita, it's okay. Karena apa? Ada Kristus yang memberikan kita kekuatan. Dan kita selalu mau bereaksi dengan benar. Dan kita juga mau selalu cek saudara ya, tentang roh, jiwa dan tubuh kita. Supaya terpelihara secara sempurna. Kalau engkau melihat, rasanya rohku oke, aku doa apa semua oke. Tapi kok tubuhnya mungkin sakit-sakitan, kurang baik. Ya perbaikilah tubuhmu saudara ya. Kalau rasanya rohnya oke tapi jiwanya enggak, kok rasanya kok kurang berpengetahuan. Ya upgrade lah pengetahuan itu, belajar yang banyak saudara ya. Sehingga ketika engkau bertemu dengan banyak orang, engkau itu mempermuliakan nama Tuhan. Enggak gini, orang Kristen sembahyang tok tapi kok. Nah kan ya enggak bagus juga saudara. Tapi biarlah kita itu benar-benar menjadi anak Tuhan yang membanggakan Bapa kita di surga saudara ya. Oke, jadi tadi pertanyaan selanjutnya, mengapa harus terus relevan di dalam Tuhan? Next slide. Next. Karena Tuhan merancangkan masa depan yang gemilang bagi kita, saudara ya. Tuhan itu sudah merancangkan masa depan yang gemilang bagi saudara dan saya. Tetapi of course, kalau saudara dikasih nih big company, Tesla, tapi saudara have no idea, nggak ngerti gimana manage company. Saudara nggak ngerti barang yang akan saudara jual apa. Bagaimanakah company-mu akan bertumbuh? Kalau enggak hancur semua. Sehingga ini tadi yang Tuhan ajarkan sama kita. Kamu jadi manusia baru. Kamu harus relevan. Kamu itu harus mengupdate dirimu. Selalu memperbarui roh, jiwa, tubuhmu. Sehingga ketika berkat besar itu datang, masa depan gemilang, kita itu give it to me, kita bisa saudara ya. Karena Tuhan itu membuat kita semua menjadi lebih daripada pemenang saudara. Puji nama Tuhan. Saya boleh undang pemain musik untuk maju ke depan. Ayatnya di kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi saudara, apapun situasi keadaan hidupmu saat ini, engkau di atas gunung, lagi penuh berkat, engkau di lembah, sedang banyak masalah, percayalah, pegang janji Tuhan, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Oke, jadi sekarang rangkuman dari apa yang saya sampaikan saudara.
Bahwa relevan dalam Tuhan adalah kunci masa depan. Jadi kita harus memastikan kita hidup sebagai manusia baru. Dan yang kedua, pastikan roh, jiwa, dan tubuh kita diperbaharui setiap saat. Sehingga ketika kita ketemu Tuhan, roh, jiwa, tubuh kita itu sempurna, saudara ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu merancangkan masa depan yang gemilang bagi setiap kita. Saya akan menutup dengan satu cerita, saudara. Ini cerita menurut saya relevan banget. Nah, next slide. Nah, ini namanya Nick Cruz, saudara ya. Nick Cruz ini seseorang memiliki masa depan yang penuh luka, saudara. Semenjak umur 3,5 tahun sudah diabuse, saudara. Sudah disiksa, dijahatin sama orang tuanya, saudara. Jadi dihina, direndahkan sama orang tuanya. Dia lahir di Puerto Rico, saudara. Keluarganya itu penuh kekerasan, gak ada kasih. Lalu dia umur 15 tahun, dia itu pindah ke New York, saudara. Dan ketika dia pindah ke New York, dia itu join geng. Saudara. Kita tahu ya kalau di New York itu kan banyak geng yang tembak-tembakan, kita lihat berita kan banyak seperti itu. Gengnya itu namanya Mouse. Dan hanya dalam 6 bulan dia itu sudah menjadi ketua geng, saudara. Dia itu orang yang sangat ditakuti, saudara ya. Pada tahun itu, saudara, pada tahun 50-an. Dia itu hidup dalam kegelapan. Sebagai ketua geng, dia itu terikat narkoba, alkohol, dan juga ditakuti di Brooklyn, saudara. Orang New York, saudara ya, di New York. Dia ditakutin di Brooklyn. Pertanyaan, orang seperti ini kan kesannya waduh jelek sekali, saudara, buruk sekali. Apakah orang seperti ini bisa diselamatkan, saudara ya? Bisa ya, karena Tuhan kita itu dahsyat. Oke, next slide. Ini pastor namanya Pastor David Wilkerson, saudara. Dia penginjil yang mendatangi Nick, waktu itu Nick sebagai ketua geng. Kata-katanya itu kepada Nick, Yesus mengasihimu. Wah, ketika Nick mendengar itu, marah dia. Saya yakin sudah, bayangkan sejak 3,5 tahun. Disiksa, dipukuli, dihina, dijahatin orang tua. Mungkin dia nanya, mana Tuhan? Kalau memang Tuhan hidup, kok Tuhan izinkan semua itu terjadi dalam hidup saya? Dia marah besar. Bahkan dia ngancam, tak bunuh kamu. Enggak cuma dibunuh, mau dipotong-potong tubuhnya, saudara. Pastor David Wilkerson penginjil ini, saya. Tetapi saya percaya karena kekuatan dan anugerah dari Roh Kudus, Pastor David Wilkerson ini bisa berkata kepada Niki, kamu bisa potong tubuh saya berkeping-keping. Tetapi setiap kepingan tubuh saya itu akan tetap berkata bahwa Yesus mengasihimu. Wow, itu luar biasa loh, saudara. David Wilkerson, dia gak kenal Niki, bukan keluarganya. Ngapain dia datengin ketua geng dengan taruhan nyawa mati, tapi dia kerjakan. Karena dia tahu sebagai manusia baru, kalau itu yang Tuhan mau kerjakan, dia kerjakan. Dan hasilnya apa, saudara? Nick bertobat, saudara. Dan dari pertobatan Nick itu, Tuhan pakai Nick itu menobatkan jutaan orang, saudara. Itu semua karena apa? Karena seorang Pastor David Wilkerson yang mau memberikan hidupnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan seseorang yang kelihatannya udah bobrok, rusak, hancur seperti Nicky Wilkerson. Saudara bisa Google ya, di Google semuanya itu, saudara. Oke, next slide. Jadi saya berikan 2 perbandingan di sini, saudara. 2 pahlawan iman. Nicky Cruz, beliau masih hidup sampai saat ini, umurnya 80-an. David Wilkerson, pastornya sudah meninggal, saudara. Tetapi dari kedua orang ini, saudara, dua-duanya pahlawan iman. Walaupun masa lalunya jauh berbeda. Yang satu masa lalunya begitu gelap, buruk, hancur. Kelihatannya kalau orang bilang, madesu, tidak ada harapan lah. Ketua geng, jahat, obat narkoba, ya kan, kekerasan, keluar masuk, sering keluar masuk ditangkap sama polisi, saudara ya. Kelihatannya no hope. Tetapi buat Tuhan tidak ada orang yang terlalu buruk, tidak ada orang yang terlalu susah kalau Tuhan mau menyelamatkan hidup seseorang, saudara. Jadi saya nggak tahu apa latar belakangmu, I don't know. Tapi saya percaya engkau nggak mungkin lah masa latar belakangmu seburuk Nicky Cruz, saudara ya. Tapi kalau seorang Nicky Cruz saja yang masa lalunya begitu suram, begitu hancur, Tuhan bisa pakai dengan luar biasa untuk menyelamatkan jutaan jiwa.
Apalagi engkau dan saya, saudara ya. Pastor David Wilkerson juga. Mungkin ada orang bilang, saya biasa-biasa aja, orang biasa. Mungkin kau seperti Pastor David Wilkerson. Biasa ke gereja, tapi mungkin ada panggilan dari Tuhan. Tuhan mau pergi ke jalanan, layani anak-anak jalanan. Itulah pelayanan Pastor David Wilkerson, saudara ya. Pelayanannya sampai sekarang masih ada Teen Challenge, saudara. Untuk para orang-orang muda jalanan, saudara. I don't know about your story, tapi saya mau bilang, setiap engkau, Tuhan itu punya rancangan yang ajaib dan dahsyat dalam hidupmu. Pertanyaannya, pernahkah engkau ambil waktu just to ask God, what you want me to do? Apa hidupku gini-gini aja? Bangun, buka mata, pergi kerja, pulang, tidur, having fun sama teman-teman, that's it. Or what? Maybe this is the best time you ask. Tanya Tuhan, Tuhan, kalau saya ini loh, yang seperti ini, yang bukan siapa-siapa bisa ditaruh di New York loh, kota yang begitu besar, metropolitan luar biasa. Aku percaya engkau tuh punya rancangan ajaib dahsyat besar dalam hidupku. Dan kalau seorang Nicky Cruz yang sudah hancur, rusak, gak layak aja bisa engkau pakai dengan luar biasa. Beliau menjadi penulis buku, saudara ya. Run Baby Run, salah satu bukunya, saudara bisa Google, saudara, Nicky Cruz. Dipakai Tuhan untuk menobatkan jutaan orang. Saya percaya engkau juga bisa bahkan melakukan jauh lebih besar lagi, saudara. Sekarang pilihan di tanganmu, saudara. Pilihan di tangan kita. Apakah kita mau menanggapi panggilan Tuhan? Tuhan, is my life. Use it for glory. Pakailah hidupku untuk kemuliaan namamu. Atau enggak Tuhan, pokoknya ya udah saya gini-gini aja, pokoknya diberkati cukup. Saya berharap kiranya kita mau, saudara ya, melangkah lebih lagi untuk mau hidup baru. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Sehingga ketika Kristus melihat jiwa-jiwa, dia menangis dan dia bilang, itu jiwa, aku mati buat jiwa-jiwa itu. Now it's your turn. Giliran kita, yuk kita bawa teman-teman, keluarga, saudara yang belum kenal Tuhan. Kita penuhkan kursi-kursi gereja ini yang kosong, saudara ya. Dan juga terutama jagai keluargamu. Karena anak-anak adalah titipan Tuhan bagi hidupmu. Puji nama Tuhan. Saya sudah selesai sharing, kiranya sharing ini boleh memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, hamba-Mu sudah selesai Tuhan. Tapi kiranya Allah Roh Kudus, Engkau berbicaralah lebih dan lebih lagi. Hamba-Mu terbatas, but you are unlimited Holy Spirit.